Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Kembali dengan saya SHMH dan pada saat ini kita pada video yang ke-84. Kita akan membahas pasal 252 KUHP baru. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal. Semacam kita mengingat kembali ke waktu ya sekitar berapa ya, sekitar 25 tahun yang lalu mungkin ya, 25 tahun yang kurang lebih 25 tahun yang lalu mungkin ya menurut saya. Jadi kalau orang hukum itu kalau hobi mempelajari hukum itu, kalau ada sesuatu hal yang menarik gitu ya, menarik itu baik ada sebuah peristiwa namun belum ada aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur itu sangat menarik untuk dibahas gitu. Untuk dianalisa, sehingga konteks kita negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, negara hukum, maka segala sesuatu hal itu harus ada hukumnya, harus ada dasar hukumnya, sehingga hal tersebut akan menghindari tindakan-tindakan oleh siapapun juga, baik orang per orang atau sekelompok orang atau mulai dari warga negara sampai dengan aparat penegak hukumnya, sehingga apa yang dilakukan itu tidak melanggar hukum karena hukumnya itu sudah ada. 1999 di sebuah kota Banyuwangi masuk di Provinsi Jawa Timur itu dulu ada kejadian, seingat saya dari pemberitaan yang saya baca, saya cukup lama udah membaca itu, jadi ada pembantaian, mohon maaf ini bahasa saya ekstrim, namun memang kalau di pemberitaan juga seperti itu, pembantaian terhadap orang-orang yang diduga itu, yang menurut oleh si pelaku ini adalah dukun santet. Namun kalau secara yang pasti motifnya ini apa itu memang tidak diketahui. Namun yang beredar di dalam pemberitaan atau isu atau apalah ya, pada waktu itu pemberitaan media massa belum seperti sekarang ini, di 2023. Jadi ya masih ada lewat berita, ada televisi, ada koran, dan itu pembantaian. Dan memakan korban itu 128 orang kalau seingat saya ini. Andai kan yang ingatan saya itu keliru, mohon silahkan pemirsa SHMH untuk memberikan informasi yang tepat ke saya melalui kolom komentar. Jadi waktu itu singkatnya bahwa ada isu pelaku atau dukun santet ini yang akhirnya warga masyarakat itu marah karena ada korban, ada yang sakit dibilang disantet oleh si A. Wah, si A ini akhirnya marah, akhirnya terjadilah penganiayaan atau 170 kalau sesuai dengan KUHP lama, penganiayaan di muka umum secara bersama-sama yang mengakibatkan meninggal dunia. Dan itu jumlahnya yang diduga pelaku itu 128 orang, dengan rincian 117 orang yang memang meninggal karena adanya tindakan orang lain, penganiayaan, dan yang 11 orang ini bunuh diri. Nah, bunuh dirinya ini diduga karena saking takutnya itu kan, kalau daripada dikeroyok rame-rame, 11 orang ini bunuh diri. Namun motifnya seperti apa? Sampai sekarang saya mencari pemberitaan itu sudah belum diketahui secara tepat. Nah, kalau rekan-rekan mengetahui, dipersilakan untuk memberikan masukan. Nah, yang saya sampaikan, yang akan menjadi perhatian kita kali ini adalah bahwa hal itu adalah merupakan main hakim sendiri.
main hakim sendiri yang akhirnya memakan korban. Oke, ada orang yang bersalah, namun sebagai negara hukum kita tidak bisa main hakim sendiri. Pertanyaannya pada saat itu ternyata setelah dianalisa, termasuk juga saya kan menganalisanya kecil-kecilan kan, karena mohon maaf, bukan guru besar saya itu. Namun ya pura-puranya ikutlah gitu kan. Ternyata memang di KUHP lama itu belum ada pasal yang mengatur terkait masalah santet menyantet itu. Santet itu kalau kesannya itu ya ilmu hitam itu yang bisa menyakiti, bisa membuat orang mati, bisa menjadi orang gila atau bisa menjadi orang susah gitu, kesakitan gitu loh. Ini hanya yang saya tahu dari katanya-katanya, karena kayak dunia gaib itu kan santet termasuk dunianya nggak kelihatan, itu kan. Jadi saya juga tidak tahu kebenarannya. Namun mau tidak mau harus diakui bahwa masyarakat kita atau mungkin di negara-negara lain juga ada ilmu-ilmu. Kalau kita santet, kalau mungkin di luar negeri ada yang namanya voodoo kan gitu kan orang yang bisa menyakiti orang secara magic, secara gaib gitu kan, pakai bantuan apa juga, makhluk apa astral, saya juga tidak tahu. Namun konteks yang saya sampaikan adalah ada apa tidak hukumnya pada waktu itu. Ternyata memang hukumnya pada waktu itu belum ada. Nah, karena kita negara hukum, pakar-pakar hukum kita sekarang ini di KUHP baru ada pasal yang mengatur terkait santet menyantet itu. Nah, di pasal 252 yang berbunyi ayat 1. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Namun perlu saya sampaikan di sini bahwa yang dibuktikan ini bukan sakitnya karena kena santet. Ya bagaimana hukum membuktikan? Sampai sekarang ini tidak ada. Namun demikian sudah ada upayanya, yaitu barang setiap orang yang menyatakan dirinya, misalnya si A, oh saya itu bisa dan saya memiliki kekuatan gaib dan saya bisa menyantet orang kepada orang. Di sini tidak ada kata-kata di muka umum, sehingga terhadap satu orang saja pun ini sudah bisa masuk ke pasal 252 KUHP baru. Menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib yang bisa menjadikan orang mati, sakit, atau menderita. Yang kedua, memberitahukan. Contoh, ini loh, saya itu bisa kok nyantet orang, saya bisa kok menyakitkan orang, saya bisa ngirim penyakit ke orang, ke musuhmu misalnya kayak gitu. Nah, ini sudah masuk. Atau memberikan bantuan jasa, begini, kamu kan punya musuh si A, saya bisa begini-begini, nanti si A ini akan sakit, akan mati. Nah, ini seperti itu dengan ilmu gaibnya si orang ini. Nah, yang menawarkan, jadi pembuktiannya adalah bahwa orang itu adalah menyatakan mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, atau menawarkan atau memberikan bantuan jasa. Jadi hanya omongannya saja. Persoalan yang bersangkutan si pelaku ini punya kekuatan gaib atau tidak punya kekuatan gaib, tidak menjadi unsur dalam pasal 252 KUHP baru. Yang penting dia menyatakan, memberitahukan, dan ada orang yang diberitahu. Mengacu pasal ini maka tidak perlu di depan umum. Dulu ada seorang laki-laki, saya nggak tahu sekarang masih hidup atau tidak, mengumumkan dia bahwa saya Ki apa gitu, misalnya Ki Antariksa, dukun santet, ada yang menyatakan begitu. Nah, dulu belum ada, sampai hari ini saya bikin video belum terjangkau kata-kata itu. Tapi nanti di 2026 andaikan ada ngomong
saya Ki Antariksa bisa menyantet, wah itu sudah masuk. Pidananya paling lama 1 tahun 6 bulan. Belum berurusan dengan santetnya, tidak perlu membuktikan kekuatan gaibnya, tidak perlu. Tapi yang dibuktikan adalah omongannya, memberitahukannya, menawarkannya. Kan gitu. Itu sudah masuk hukum. Nah, harapannya bahwa dengan adanya pasal ini, kalau ada yang seperti ini, maka masuk bisa dipidana. Maka yang dalam KUHP lama belum terjangkau hukum, di KUHP baru sudah terjangkau oleh pasal 252 ayat 1 KUHP baru. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan, menjadikan sebagai mata pencaharian, menerima bayaran itu kan, menerima bayaran atau kebiasaannya, maka pidananya ditambah sepertiganya. Nah, jadi kalau menerima bayaran ini bla 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 bla, wah yang datang ini si nyantet gitu kan, misalnya nyantetnya perutnya dikirimi radio, wah biar kan katanya punya kekuatan kasih radio, jadi bisa mendengarkan berita RRI gitu, radio RRI itu kan, wow santet kirimi radio perutnya, biar jam 6 pagi langsung ada berita RRI gitu. Itu kalau sampai menerima bayaran itu dari 1 tahun 6 bulan berarti ditambah sepertiganya, berarti ditambah 4 bulan ditambah 6 bulan, berarti hukumannya menjadi 2 tahun kan, 1 tahun dan 6 bulan ditambah sepertiganya kan menjadi, kalau 1 tahun 6 bulan kan 18 bulan, sepertiganya kan 6 bulan, maka menjadi 2 tahun ancaman hukumannya. Jadi yang menjadi perhatian di sini di pasal 252 yang dibuktikan bukan masalah santet menyantetnya, ilmu gaibnya tidak perlu, tapi bahwa ada orang yang ngomong memiliki kekuatan gaib. Misalnya ngomong, saya ini loh dukun santet, itu langsung kena, asalkan ada orang yang mengetahui, mendengar, dan melihat itu. Dan tidak harus kepada orang banyak dan tidak harus di muka umum. Gelenak-gelenik di rumah ngomong begini, yang ini tahu dilaporkan masuk. Kenapa itu terjadi? Supaya kembali lagi ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Sehingga pasal 252 ini juga untuk melindungi warga negara Kesatuan Republik Indonesia dari perbuatan jahat, termasuk juga orang yang memiliki ilmu gaib untuk menyengsarakan, menyakiti, mematikan orang. Loh, bagaimana kalau ada orang yang punya ilmu tapi untuk pengobatan, tidak masuk pasal ini. Pengobatan, menyembuhkan, monggo itu kebudayaan yang baik menurut saya, dan itu tidak termasuk yang pasal 252. Jadi untuk menyakiti, untuk menyengsarakan, untuk mematikan. Secara singkat, dukun santet. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan, berikan masukan kritik yang membangun, tonton video Esa MH dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham, dan subscribe bagi yang belum subscribe karena masih banyak video-video ke depan dari channel yang kita cintai bersama, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.